Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana dua materi yang kita peroleh di pelajaran selanjutnya berupa kalor dan perpindahan kalor. Maka materi terakhir yang dapat saya paparkan kali ini berjudul adalah pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian itu bisa kita artikan sebuah peristiwa suatu benda atau suatu zat yang mengalami penyusutan ataupun pemuaian. Kalau ada penyusutan berarti ada yang namanya dia semakin panjang dan semakin kecil gitu ya. Penyusutan atau pemuaian akibat adanya perubahan suhu yang dialami. Nah, artinya di sini karena ada pemuaian lagi, maka bisa saya artikan pemuaian itu kita ambil artinya yaitu katanya muai, memuai. Memuai itu kalau dalam bahasa yang mudah kita pahami itu adalah suatu peristiwa yang mana suatu benda itu dapat memanjang ataupun mengecil pada suatu hari ataupun dalam suatu waktu di mana akibat adanya perubahan suhu yang terjadi. Contohnya adalah gampangnya di sini bisa sampean ambil itu berupa rel kereta api. Rel kereta api ataupun bisa jadi adalah kabel listrik, di mana kedua contoh tersebut ketika pada suhu yang dingin ataupun kita artikan ketika suhunya berarti turun, maka rel kereta api ataupun kabel listrik cenderung dia mengalami penyusutan. Penyusutannya berupa dia nanti akan lebih pendek. Kalau pada rel kereta api berarti panjang yang kita bisa kita artikan awalnya 5 meter jadinya bisa jadi 4 meter. Kalau kabel listrik yang awalnya kabelnya itu menjuntai, misalkan di sini ada kabel listrik menjuntai seperti ini, ketika pada malam hari atau ketika suhunya dingin, maka cenderung nanti kabel listriknya dia akan lebih tertarik atau dia akan lebih menyusut, lebih pendek. Nah, kebalikannya, ketika mereka itu dalam suhu yang panas, atau dia suhunya tinggi atau naik, ketika suhunya tinggi ataupun naik atau tinggi, maka cenderung rel kereta api dia akan lebih memuai atau lebih panjang, dan kabel listrik itu dia akan lebih menjuntai lagi. Jadi kalau di gambar ini bisa kita artikan ketika dia menjuntai, maka dia nanti lebih ke arah panas, suhunya itu berarti dia naik ataupun tinggi. Ketika dia terkena suhu yang dingin ataupun suhunya turun, maka lebih pendek kabelnya atau dia lebih menyusut ketika dia dingin. Nah, sama halnya seperti kaca di rumah kalian, yang mana setiap kaca di rumah pasti jendelanya akan diberi ruang lebih sedikit karena untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa jadi ketika suhunya naik, maka kaca itu akan memuai atau sedikit lebih besar. Dan ketika nanti dingin, suhunya menjadi dingin atau cuaca menjadi dingin, kaca itu akan mengalami penyusutan. Sehingga
diberikan ruang tersebut untuk mengantisipasi terjadinya crash ataupun pecah pada jendela rumah di setiap sekolahan atau mungkin jendela rumah di setiap rumah kalian. Seperti itu kurang lebihnya materi pemuaian itu. Yang contoh yang bisa saya ambil tadi ada rel kereta api, ada kabel listrik, ada kaca di rumah kalian yang dipasang longgar. Kemudian ada satu hal lagi yang dapat saya ambil contoh berupa wajan ataupun panci ataupun peralatan rumah tangga, di mana ketika wajan, panci atau peralatan rumah tangga tersebut digunakan untuk memasak ataupun untuk menggoreng, untuk merebus, mengukus dan lain sebagainya, itu lebih gampang memuai. Kenapa kok lebih gampang memuai? Karena tadi kembali ke sifat konduksi tadi. Karena wajan biasanya atau panci biasanya itu bahan-bahan atau peralatan rumah tangga itu berasal dari bahan yang mudah mengantarkan panas, contohnya aluminium. Karena aluminium itu mudah mengantarkan panas, sedangkan tadi pada konsep pemuaian ketika suhunya panas atau naik dia akan lebih memuai atau memanjang, maka bisa kita artikan bahwa ketika kita memasak air, kita menggoreng telur, wajan ataupun panci yang kita gunakan itu dia akan mudah memuai karena akibat adanya pemaparan atau terkena panas pada api kompor yang kita nyalakan. Oke, sekian pemaparan materi pemuaian pada bab suhu kalor. Kurang lebihnya bisa kalian catat yang bagian-bagian penting. Jikalau memang ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di lain hari. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.